Silahkan perkenalkan diri dulu. Nama saya Sayyid Abrar Ahmad dari Hyderabad, Deccan, Huzur. Oke. Huzur dalam surah As-Saff, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kita berkeyakinan bahwa ayat tersebut diperuntukkan untuk Hadrat Rasulullah SAW dan bersamaan dengan itu untuk Hadrat Masih Maud salam juga. Bagaimana kita dapat mengaitkan kepada keduanya? Huzur bersabda, itu karena nama Ahmad yang diperoleh oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah bukanlah nama pribadi beliau, adapun nama pribadi beliau adalah Ghulam Ahmad. Dan ini bukan semata-mata kebetulan, melainkan nama tersebut menjelaskan bagaimana keterkaitan beliau dengan Hadrat Rasulullah SAW. Jika kata Ghulam Ahmad dapat dipahami, berarti akan terpecahkan semuanya. Dan berkenaan dengan kedatangan Ahmad di akhir zaman, bukanlah klaim baru Jemaat Ahmadiyah, melainkan telah dikabarkan sejak dahulu oleh para waliullah dan orang-orang suci lainnya, bahwa salah satu di antara keunggulan sifat Rasulullah adalah Ahmad. Dan sifat Ahmad ini akan tergenapi di akhir zaman, pada zaman Imam Mahdi, atau ketika turunnya Al-Masih. Untuk itu dalam corak tamsili, pendiri Jemaat Ahmadiyah juga adalah Ahmad, namun status beliau sebagai Ahmad dianugerahkan kepada beliau sebagai buah dari penghambaan kepada Rasulullah. Anda dapat memahami keterkaitan ini? Iya, Huzur. Karena Anda orang Hyderabad, sehingga ketika menggelengkan kepala, saya beranggapan bahwa Anda masih belum faham. Untuk itu saya dapat memahaminya. Berkenaan dengan Hadrat Rasulullah SAW, disebutkan dua nubuatan di dalam Al-Quran. Pertama, nubuatan Taurat. Di dalamnya disebutkan mengenai nubuatan Muhammad. Adapun di dalam Injil, disebutkan akan datangnya Ahmad. Sekarang jika Isa Al-Masih akan datang di kalangan umat ini, Al-Masih berkaitan dengan Ahmad. Ahmad, karena Nabi Isa menubuatkan seseorang yang bernama Ahmad. Adapun Nabi Musa berkaitan erat dengan nama Muhammad, dan Nabi Musa telah datang sebelum zaman Rasulullah. Begitupun syariat beliau. Jadi jika Al-Masih akan zahir di kalangan umat Rasulullah SAW, maka pasti kedatangannya berkaitan dengan nama Ahmad. Keduanya menubuatkan dua nama yang berbeda. Nabi Musa menubuatkan nama Muhammad, sedangkan Nabi Isa menubuatkan nama Ahmad. Berdasarkan itu, keseluruhannya dapat difahami. Jika di dalam Al-Quran tidak disampaikan nubuatan berkenaan dengan kedatangan Rasulullah SAW dengan nama Ahmad, maka tidak akan terlahir Masih Maud. Untuk itu mata rantainya berlangsung dari Hadrat Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah adalah Ahmad, maka Masih Maud akan menjadi Ghulam Ahmad, yakni hambanya Ahmad, dan juga Zilli atau bayangan Ahmad. Untuk itu tidak ada kontradiksi di dalam keyakinan kita. Secara logika pun dapat difahami, dan tidak ada penjelasan lain yang dapat difahami selain itu. Anda bisa menanyakan kepada orang yang menyangkal hal itu. Silahkan tanyakan, di tempat mana disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kedatangan kedua Al-Masih. Sungguh aneh jika peristiwa yang sangat penting tersebut, yang berkaitan dengan hidup dan matinya dunia, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, malah hanya disebutkan di dalam hadis saja. Bagaimana mungkin? Jika penjelasan mengenai Ahmad tersebut tidak dikaitkan dengan kedatangan Al-Masih yang kedua, maka tidak akan nampak di tempat lain yang sesuai, kecuali ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa benar-benar akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Innahu ilmul lisa'ah. Namun jika seperti yang difahami oleh sebagian kalangan bahwa setelah datang Al-Masih lalu akan datang kiamat, jika begitu terpaksa kita mengakui bahwa kedatangannya tidak akan memberikan manfaat kepada Islam, karena setelah kedatangannya dunia akan hancur. Makna seperti itu tidak bisa diterima, karena jika menerima makna demikian akan memancing keberatan yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kiamat akan datang kepada orang-orang yang buruk, dan dalam jangka waktu 40 tahun pasca kedatangan Al-Masih, jika datang kiamat, maka orang-orang yang baik pada masa itu pun akan dijadikan buruk oleh Al-Masih dan ikut terkena dampaknya. Lalu akan datang kiamat, sehingga semua orang-orang buruk akan dimusnahkan. Untuk itu tidak cocok jika dimaknai demikian. Inilah yang merupakan tempat di mana terdapat benang merah antara Al-Masihi dan Muhammadi dengan perantaraan Ahmad.
Untuk itu Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa nubuatan Ahmad di sini diperuntukkan pada wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah, namun tidak secara langsung, karena wujud Hadrat Masih Maud tidak akan ada jika tidak terbukti bahwa Rasulullah merupakan Ahmad. Untuk itu orang-orang yang tergesa-gesa dan bersikeras mengatakan bahwa yang dimaksud Ahmad di sini adalah Masih Maud, bukan Rasulullah, berarti ia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Yang dimaksud sifat Ahmad di sini adalah Rasulullah SAW yang akan zahir di akhir zaman, dan sosok Ahmad yang akan datang di akhir zaman tersebut akan dinyatakan bukan Muslim. Inilah yang dimaksud oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bukanlah artinya bahwa Ahmad di sini bukan merujuk kepada Rasulullah, melainkan maksudnya adalah sifat Ahmad dari Rasulullah yang akan zahir di akhir zaman. Pendiri Jemaat Ahmadiyah menyampaikan dalil bahwa sosok Ahmad tersebut akan diseru kepada Islam, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, yud'a ilal Islam. Muhammad azlamu mimman iftara. ومن أظلم ممن دعا إلى الله نعم وهو يدعى إلى الإسلام तो याद है दरमियान का ومن أظلم ممن يدعى إلى الإسلام हाँ من افترا ये ठीक है कज़िबन वह युदअ इलल इस्लाम इफ्तरा अल्लाह कज़िबन वाला हिस्सा मेरे ज़हन से उतर गया इसलिए पूछ रहा था वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबन वह युदअ इलल इस्लाम. Pendiri Jemaat Ahmadiyah menyampaikan dalil dari ayat Al-Quran tersebut bahwa sosok Ahmad yang akan datang di akhir zaman itu adalah akan diseru untuk masuk ke dalam Islam. Jika memang ia terbukti pendusta, maka pasti akan binasa. Untuk itu ketika terbukti bahwa dia bukan azlam dan pendusta, karena ia tidak akan binasa, melainkan akan berhasil, itu merupakan dalil bahwa orang-orang yang menyuruhnya kepada Islamlah yang terbukti pendusta. Anda faham? Dalil ini akan cocok jika sifat Ahmad dari Rasulullah SAW diyakini sudah ditakdirkan akan zahir di akhir zaman. Karena tidak mungkin ada orang yang mengatakan berkenaan dengan Rasulullah bahwa beliau diseru kepada Islam. Jadi seluruh dalil ini disatukan menzahirkan sifat Ahmad di akhir zaman. Jadi ketika kami menyatakan bahwa Ahmad di sini adalah merujuk kepada Rasulullah, maksudnya adalah pengutusan Rasulullah yang kedua kali. Dan pengutusan Rasulullah yang kedua kali ditakdirkan dalam wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam. Inilah dalil yang memberikan pembuktian lebih lanjut dari ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dijelaskan berkenaan dengan pengutusan Rasulullah yang kedua kali di akhir zaman, bahwa beliau akan diutus kembali dari kalangan akharin. Jadi sifat Ahmad dimiliki oleh Rasulullah SAW. Adapun kedatangan Masih Maud berkaitan erat dengan kedatangan sifat Ahmad Rasulullah SAW yang dikabar gaibkan dalam wa akharina minhum. Untuk itu tidak ada kontradiksi di dalam keyakinan dan keimanan kita. Bahkan keyakinan kita berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam didukung sepenuhnya oleh ayat-ayat Al-Quran. Saya memberikan jawaban yang cukup panjang pada pertanyaan Anda, karena permasalahan ini harus difahami dengan sebaik-baiknya, karena ada beberapa kalangan pemuda Ahmadi, meskipun mereka tidak tergelincir, namun kebingungan dibuatnya. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud Ahmad di sini adalah Masih Maud, dan ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah Rasulullah. Alhasil, bagaimana cara mengatasi jarak di antara dua pendapat tersebut? Dan itu yang telah saya usahakan untuk menjelaskannya kepada Anda. Sekarang Anda sudah paham? Baik.